berupaya menjalin persahabatan dengan negara-negara sahabat yang telah dilakukan oleh Jaya Suprana School of Performing Arts dalam bentuk Young Pianist Exchange Program. Nah, hari ini adalah dalam program pertukaran pianis muda antara Kuba dengan Indonesia. Jadi kita berupaya menjalin diplomasi atau lebih tepat sebetulnya persahabatan dengan Kuba melalui jalur kebudayaan, khususnya seni musik. Tanggal 19 nanti Muhammad Iqbal Siddiq akan berangkat ke Havana untuk mempergelar konsernya itu di Grand Concert Hall of Music and Theater Havana, Kuba. Jadi Bapak menggunakan musik sebagai bahasa universal untuk connect, menghubungkan antara Indonesia dengan banyak bangsa yang terpisahkan secara geografis sangat jauh dan dengan latar belakang kultur yang sangat berbeda.
Oke, halo viewers, balik lagi di Fubi TV. Sekarang kita meliput acaranya Muhammad Iqbal Siddiq. Yeay. Di sini kita bertemu dengan salah satu pianis termuda Indonesia, asik. Tapi masih banyak juga sih penyanyi Indonesia yang lebih muda. Cuman ini pianis spesial. Selain juga nanti akan melangsungkan konsernya di Kuba ya, minggu depan ya. Ini dalam acara pre-konsernya judulnya Iqbal Goes to Havana. Langsung aja ya kita wawancara sebentar dengan Iqbal ini. Kayak gimana kabarnya Iqbal? Ya, gini-gini aja sih, baik. Gimana tadi perasaannya habis memainkan beberapa lagu? Yang pasti sih deg-degan, tapi udah selesai semua sih ya lega sih. Cuma masih deg-degan karena minggu depan kan tampil lagi. Jadi masih agak nervous. Oh gitu. Terus persiapannya gimana nih dari pas sebelum tadi main, persiapannya berapa lama dan itu tuh ada perasaan campur aduk atau gimana gitu? Kalau persiapan sih itu karya-karya itu saya siapin udah sekitar setahun. Jadi saya pelajari dulu setahunan. Kalau perasaan campur aduk tentu, jadi di situ ada rasa senang juga, ada rasa kecewa juga. Kecewa karena ada hal-hal yang saya sudah rencanakan mainnya seperti ini, ternyata keluarnya enggak gitu ya. Jadi di luar prediksi. Terus ada rasa ya macem-macem sih gitu. Tapi so far tadi pertunjukannya oke pasti ya? Ya alhamdulillah sih antusiasmenya juga bagus, alhamdulillah acaranya juga lancar, permainannya juga oke, alhamdulillah gitu. Walaupun tadi ada sedikit miss. Karena tadi kan saya bawakan ada yang pertama karya Pak Jaya Suprana, Arab Sedilir-Ilir, lalu ada Chopin Sonata Opus 58 atau nomor 3. Jadi Chopin itu bikin sonata cuma ada hanya 3 buah, nomor 1, 2, dan 3. Nah saya mainin nomor 3-nya. Lalu sonata Liszt, kalau Liszt itu bikin sonata hanya satu-satunya dan itu sonata terpanjang, itu sonata panjang sekali sekitar setengah jam tadi saya main, dan terakhir karya saya sendiri gitu. Terus gimana nih untuk perjalanan karirnya dari awal sampai sekarang tuh gimana sih? Saya pertama kali tunggal sebenarnya sih belum lama-lama banget. Pertama kali banget saya tunggal itu tahun 2012. Itu waktu itu di Istituto Italiano. Di Pusat Kebudayaan Itali. Kemudian 2013, lalu 2016 dan sekarang. Gitu. Jadi kira-kira perjalanannya seperti itu. Memang dari SMA ya? Iya, udah mulai. Kalau belajar sih dari kecil, tapi kalau sudah mulai mengajar tuh dari SMA. Kalau tampil sih dari kecil, gitu kira-kira. Dulu soalnya waktu kecil suka main bekel, main karet iya, gitu. Benar. Kayak bingung kok udah gedenya jadi pianis ya. Gak nyambung. Perjuangannya tadi kan sempat disebutkan ya, kalau di panggung tuh ini salah satu pianis yang nggak punya piano. Kenapa sih kok nggak beli piano aja gitu? Jadi gini, jadi sebenarnya gini loh. Memang saya nggak punya piano. Dari kecil itu kan saya hidupnya numpang di rumah kakek. Nah piano di rumah itu piano kakek gitu, bukan piano saya. Dan saya tuh kalau pakai piano itu di rumah dulu sih sering ada problem gitu dengan anggota keluarga yang lain. Jadi saya memang sudah dicap memang itu bukan piano saya. Nah waktu itu Pak Jaya itu taunya karena saya waktu itu pakai piano yang besar, itu kan piano grand yang di atas panggung itu nggak boleh dimainin sembarangan. Nah waktu itu saya main di situ. Saya main di situ waktu itu karena piano yang ada di sini full, sedangkan saya mau latihan, mau numpang latihan. Kemudian Pak Jaya bilang, maaf Iqbal, soalnya di sini kalau yang ini nggak bisa dipakai sembarangan gitu. Oh iya Pak, maaf, maklum, soalnya saya nggak punya piano. Nah dari situlah Pak Jaya jadi tahu loh, kok bisa nggak punya piano gitu. Jadi ya saya cerita ya begitu gitu. Saya numpang sama kakek saya. Piano. Terus juga nih penghargaannya kan kayaknya sempat tadi juga disebutkan sama Pak Jaya nih, apa aja nih kira-kira sampai sekarang? Itu yang saya dapat saya pernah meraih Muri tahun 2013. Kemudian kalau di luar itu sih penghargaan sih itu, tapi kalau di luar penghargaan saya ada satu prestasi lain yang kalau saya rasa di Indonesia sendiri para pianis jarang yang punya, yaitu saya pernah merilis album, tapi album yang saya maksud di sini bukan album indie, tapi album di bawah labelnya itu namanya Virgo Ramayana, dan pernah masuk di Distara juga dulu waktu zamannya Distara masih buka ya. Sekarang kan Distara tutup semua toko CD. Kalau dari saya pribadi sebenarnya saya nggak ada goal apa-apa. Jujur aja apa yang selama ini saya raih itu juga bukan satu hal yang saya rencanakan.
Karena prinsip saya itu ya, yang penting saya bisa main piano. Udah itu aja, itu saya sudah sangat bersyukur sekali gitu bisa main piano, walaupun hanya main sendirian aja juga nggak apa-apa gitu. Cuman ternyata alhamdulillah Tuhan berkata lain. Ternyata saya ditemukan dengan seseorang yang memberikan saya begitu banyak peluang sehingga saya bisa tampil di banyak tempat. Keren. Itu tadi salah satu lagu yang dimainkan saat perform resital tadi ya. Sonata apa? Sonata nomor 3 Chopin Opus 58. Ya pokoknya dia akan berjuang demi nama Indonesia dan Jaya Suprana School. Jadi kita harus mensupport dia ya. Dukung ya. Dukung, ketik spasi. Salah ya. Ya, nanti dia akan ke Kuba. Jadi ini adalah pre-concertnya dia sebelum dia ke Kuba nanti. Jadi ada pertukaran exchange ini ya, pemain piano. Benar. Jadi nanti di tahun berikutnya yang dari Kuba yang ke sini. Gitu. Oke, jadi gantian. Dia di sana nanti berapa lama tuh? Enggak sih, paling seminggu sih. Seminggu. Tetap di sana. Enggak, terima kasih deh. Di sana nggak ada internet loh. Jadi internetnya cuma bisa wifi aja. Jadi kalau internet itu kalau nggak kayak kita pakai SIM card gitu nggak bisa, nggak bebas. Nggak ada akses, jadi akses internet cuma ada di wifi, hotspot aja. Sampai sekian liputan kita Iqbal Goes to Havana. Nanti kita lanjut lagi dengan liputan musik yang berbeda. Kita punya slogan nih, Fubi TV sip 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 bareng-bareng ya. Oke. Fubi TV Sip, sip sip sip.